Dr. Nasaruddin Umar, ya, yang dari Imam Besar Masjid Istiqlal. Sebagaimana yang awal-awal kami sampaikan bahwa salah satu produk output yang akan kita hasilkan pada Rakorwil ini adalah rekomendasi yang terkait dengan representasi atau ekspektasi kita semua FKUBS Kalimantan. Nah, oleh karena itu sebelum kita masuk ke sana, kami ingin mencoba menayangkan beberapa proses yang ingin kita lakukan sehingga ini menjadi sebuah kesimpulan dan kesepakatan kita bersama yang pada akhirnya nanti itu menciptakan sebuah produk output yang menjadi entry point daripada kegiatan Rakorwil ini. Untuk itu izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Ini yang pertama, ini gambaran kita semua, ya, kegiatan kita pada hari ini, mulai kemarin hari ini. Next, Mas. Halo. Nah, ini kegiatan kita. Ini gambaran yang sedang kita laksanakan sekarang. Tidak apa-apa. Aman ya, Pak? Udah cukup mungkin? Enggak usah. Ya. Panitianya lagi kemana nih? Baik, ini yang sedang kita laksanakan sekarang, ya, yaitu rapat koordinasi. Jadi nomenklaturnya jelas di sini rapat koordinasi. Artinya apa? Esensinya adalah bagaimana mengkoordinasikan semua kepentingan kita, terutama FKUB di Kalimantan. Nah, apa yang kita harapkan di sini? Kita berharapkan ada sebuah tujuan, misi, agar dapat berjalan iringan mencapai tujuan tersebut. Nah, ini nanti menjadi sebuah tujuan dan misi. Tujuan misi siapa? Adalah FKUB Regional Kalimantan dan misi nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, rekomendasi yang kita munculkan nanti bukan saja menyentuh kepentingan FKUB Kalimantan, tetapi juga menyinggung masalah kepentingan secara nasional. Salah satu contoh yang sudah disinggung adalah masalah IKN, masalah KIPI, masalah networking transportasi darat Kalimantan. Itu adalah kepentingan-kepentingan FKUB, kepentingan Kalimantan, tetapi menyentuh kepentingan pada tataran nasional. Sehingga yang kita bangun nanti adalah rekomendasi itu tujuannya selain kepentingan regional Kalimantan juga ada kepentingan nasional yang kita harus kemukakan. Nah, inilah nanti kita jadikan yang namanya rekomendasi Rakorwil FKUB Kalimantan. Next. Nah, referensi apa? Ketika kita ingin membuat sebuah rekomendasi, ada beberapa hal. Saya rasa ini hal yang umum-umum saja. Referensi kita adalah dari masukan narasumber. Kemudian yang kedua, kondisi daerah Kalimantan FKUB-nya satu sama lain berbeda. Tadi kami sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa pengurus FKUB Kalimantan lainnya. Ternyata ada sedikit, gimana ya, kondisi yang agak jomplang gitu. Ya, jadi ini juga menunjukkan sebuah satuan dari indikator yang menjadikan sebuah keberadaan daerah yang satu sama lain tidak ada. Nah, nanti ini coba kita kompilasi. Di mana sebenarnya terjadi bottleneck-nya ini. Sehingga kita bisa mencari problem solving-nya. Nah, kemudian yang ketiga, kita lihat kondisi real secara nasional. Persoalan apa FKUB sekarang yang muncul secara nasional? Yang paling mengemuka adalah misalnya masalah rumah ibadat. Kemudian masalah-masalah bantuan bla 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 bla. Nah, kemudian yang keempat, ini juga yang menyentuh kepada kepentingan kita FKUB secara nasional pun kabupaten kota, yaitu apa? Bagaimana dengan political will pemerintah? Apakah itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan lain sebagainya. Contoh misalnya, Tarakan 1 tahun dapat bantuan dana berapa Pak? 500 juta. Tidak sampai. Tetapi Kaltim, tidak tahu Kaltim Pak Madi. Kaltim padi berapa? 500 untuk provinsi. Kabupaten kota? Di bawah dari itu. Tapi Bulungan
Ini yang dari Bupati 150. Kabupaten Nunukan yang saya dengar tinggi, makanya Wabubnya datang malam tadi. Nah, ini suatu kondisi real yang kita hadapi ya. Ini terkait dengan political will. Makanya kalau istilah FKOB ini tugasnya sebagai pemadam kebakaran, betul. Kami sempat melihat bagaimana tayangan Pak Ketua FKOB Tarakan, Pak Kiai Haji Jainuddin Helal, mengatasi persoalan-persoalan terkait ini, pasang badan. Itu nampak sekali. Pemerintah melihatnya dari sudut mana kita juga tidak tahu sampai sejauh ini. Jujur Bapak Ibu, kalau kita mau sepakat, ya secara kasat mata, ada para petinggi, stakeholder atau pemangku kepentingan yang tidak tahu persis keberadaan FKOB. Apalagi kalau kita pertanyakan tentang esensi daripada PBN nomor 9 dan 8. Terlebih lagi nanti dengan Perpres yang akan datang. Nah ini juga kita perlu kompilasi persoalannya. Nah kemudian nanti kita coba membangun sebuah kesepakatan. Apa sih yang menjadi kebutuhan skala prioritas kita di Kalimantan ini terkait dengan keberadaan FKOB? Apakah kita mau berbicara tentang penguatan kelembagaan atau kita berbicara dengan politikal dari pemerintah atau kita berbicara hal yang lainnya? Ya, jadi ini nanti kita coba muat, kita tampilkan di poin kelima ini menjadi kebutuhan skala prioritas. Sekali lagi, bahwa nanti di poin 5 ini karena kita representasi dari Kalimantan, maka bahasa itu bisa mengakomodir semua kepentingan di Kalimantan. Contoh, kalau Kaltara tidak ada persoalan ini, itu tidak menutup kemungkinan 4 provinsi ada persoalan, maka itu yang akan kita angkat. Begitu sebaliknya. Dan yang keenam nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan. Next Mas. Nah, kita mulai masuk pada desainnya Pak. Desain yang akan kita buat dalam bentuk formulasi rekomendasi, kita coba nanti setelah kita ini, kami mengharap ketua-ketua FKOB provinsi, ya, ketua FKOB provinsi yang hadir pada kesempatan ini menjadi narasumber kita semua, ya. Menjadi narasumber kemudian kita dialog. Apa yang sebenarnya terjadi di daerah masing-masing. Kita bangun dalam bentuk brainstorming. Kemudian dilema itu akan menjadikan sebuah kekuatan, ya keberagaman ide kita untuk mencari problem solvingnya. Ya, jadi persoalan-persoalan yang muncul dalam bentuk brainstorming diperkuat dengan referensi yang kita sudah terima dari narasumber, itu menjadikan sebuah ide. Ide apa? Adalah kesepakatan tentang apa yang kita lakukan dalam bentuk apa? Dalam bentuk merekomendasi hasil Rakorwil ini. Ya jadi ini ada warna kuning, putih ini. Tapi kalau saya lihat wajahnya gagah-gagah semua, enggak ada di sini Bapak-bapak. Ya. Jadi ini nanti dalam bentuk brainstorming ini kita mencoba mencari problem solvingnya. Baik, Mas. Nah, kita sekarang lihat progres dan kondisi real sampai saat ini. Itu yang kami kaitkan tadi. Kaitannya ada hubungan dengan apa? Referensi tadi ketika kita ingin membuat sebuah rekomendasi. Bagaimana progres kondisi real sampai saat ini terhadap keberadaan FKOB di daerah kita masing-masing. Mungkin Kalimantan Utara, Kalimantan Timur tidak terlalu menjadi sebuah polemik. Ya, masih bisa berjalan. Mungkin daerah-daerah lain juga seperti itu. Nah, tidak menutup kemungkinan juga kabupaten kota yang ada di provinsi lain juga mengalami persoalan-persoalan yang secara ansih tidak terdeteksi oleh kita. Padahal Kalimantan adalah merupakan bagian dari kita yang secara langsung atau tidak langsung konsekuensi logis yang muncul pada kita ketika kita berbicara dalam tataran FKOB itu adalah tanggung jawab kita bersama. Ya, baik, next Mas. Ini dia. Jadi nanti kita coba mengkompilasi data semua sumber, ya semua sumber yang kita kenal dengan content aggregator. Ini nanti kita cari semua. Ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang baru dan sebagainya dari berita dan sebagainya. Coba kita kompilasi dulu, ya kita kompilasi nanti menjadi sebuah identifikasi masalah. Kemudian nanti kita sama-sama mencari problem solvingnya, mendapatkan sebuah problem solving, maka kita bisa membuat sebuah perencanaan dalam bentuk rekomendasi, dan rekomendasinya kita harapkan mendapatkan sebuah benefit.
Ya, benefit dari keberhasilan dari sebuah perencanaan itu. Oke, next, Mas. Nah, tabulasi data. Ketika kita sudah mendapatkan semua persoalan identifikasi, maka kita akan mendapatkan sebuah tabulasi data. Kita sudah tahu, oh Kalimantan Tengah ternyata begini, Kalimantan Utara ternyata begini, Kalimantan Timur begini, Kalimantan Selatan begini, Kalimantan Barat begini. Oh persoalannya adalah ini, Kalimantan Tengah persoalannya, wah banyak buaya di sana, cuma tidak ada pangsa pasar misalnya. Kemudian Kalimantan Utara sering banjir. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah dalam konteks kegiatan FKUB. Kalau kita sudah punya tabulasi data dari persoalan yang muncul tadi, maka kita tinggal gampang menyusunnya. Next. Nah, kita tinggal membuat problem solvingnya. Masalahnya apa? Kita lihat gambar sini sederhana, Pak. Ketika kita belum tahu permasalahan yang muncul, kita selalu bilang cari benang merahnya, cari benang merahnya. Tapi kita tidak pernah tahu di mana benang merah itu ada dan bagaimana mengurai kekusutan yang ada ini. Maka kita harus mencari problem solvingnya. Problem solvingnya adalah kebijakan yang ada di daerah masing-masing. Ya, jadi kita akan mencari problem solving sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan, nanti adalah rekomendasi. Next. Ini dia. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi masalah. Kemudian bagaimana kita menganalisisnya. Kemudian yang ketiga, alternatif apa yang akan kita lakukan. Sesudah itu baru kita membuat sebuah perencanaan. Tapi sebuah perencanaan tidak hanya cukup menjadi sebuah perencanaan, tapi bagaimana kita mengimplementasikannya. Ini jadi tahapan-tahapan yang kita harapkan. Dalam Rakorwil ini nanti kita mendapatkan sebuah kesimpulan apa yang sebenarnya kita mau lakukan, apa yang kita inginkan, ekspektasi apa sebenarnya FKUB ini maunya dengan pemerintah. Next, Mas. Nah, kami coba mulai masuk dengan isu strategis. Mudah-mudahan ini tidak keliru, ya, tidak keliru. Secara nasional nanti yang kita masukkan dalam rekomendasi adalah yang terkait dengan IKN. Kita sepakat bahwa IKN adalah bagian kita meskipun itu berada di Kalimantan Timur, tapi masih dalam daratan Kalimantan. Ya. Kemudian penguatan kelembagaan organisasi, ini juga sudah disebut tadi, dari PBM menjadi Perpres, itu sudah berjalan, tinggal tanda tangan Perpres. Kemudian bagaimana dengan FKUB secara nasional. Nah, FKUB secara nasional kita selalu benturkan dengan masalah penguatan kelembagaan organisasi. Seperti yang kami singgung tadi, bahwa di dalam Perpres itu ada hal-hal yang sangat krusial, yang masih memerlukan perhatian kita bersama. Oleh karena itu momentum Rakorwil ini, kita bisa membuat sebuah rekomendasi apa yang sebenarnya mau kita sikapi. Kelemahan kita pada hari ini dalam Rakorwil, ternyata kita tidak semua memiliki draft Perpres itu. Itu kesulitan kita. Sementara hari ini kita ingin membuat sebuah rekomendasi untuk menyikapi Perpres. Percayalah Pak, bahwa di Perpres itu ketika ada edaran meminta dukungan FKUB seluruh Indonesia terhadap 4 batang tubuh PBM yang mau dimasukkan kembali ke Perpres, kita semua hampir banyak tidak mendukung. Tapi faktanya Perpres yang muncul itu kembali lagi ada. Padahal itu pokok persoalannya yang sering muncul. Nah, kemudian regional, nanti kita sesuai kebutuhan. Ini yang terkait dengan FKUB di provinsi. Next, Mas. Format. Setelah kita sudah punya data-data yang dimaksudkan, maka formatnya untuk tim penyusunan rekomendasi. Bapak Ibu yang kami hormati, kami tawarkan untuk format tim penyusunan rekomendasi agar mewarnai dan merepresentasikan dari semua kita yang hadir. Kami mengharapkan bahwa formatnya pengurus FKUB Provinsi Kalimantan itu 1 orang, pengecualian dari Kaltara 2 orang. Berarti di sini ada 5. Kemudian pengurus kabupaten kota 1 orang. Dari Kemenak masih ada Bapak Ibu Kemenak ya? Ada? Ada? Tidak ada. Oke. Dari Kesbangpol masih ada? Oke. Nah, total ini 9 sampai 12 orang. Ya.
Jadi ini nanti yang kita tunjuk sebagai tim penyusunan rekomendasi Rakorwil ini. Ya, jadi kita akan tetapkan nanti sebentar personalianya. Apa yang harus kita lakukan tim ini? Next Mas. Kita membuat timeline-nya. Timeline yang kami maksudkan sebelum acara ini selesai, tim penyusunan rekomendasi juga harus sudah selesai membuat rekomendasi itu. Draftnya sudah disiapkan, tinggal sebentar dibacakan, kemudian kita sepakati dengan catatan perlu disikapi atau tidak dengan rencana draft yang akan kita sampaikan. Tetapi percayalah bahwa konten dari rekomendasi itu masih bermuara kepada apa yang kami sampaikan di depan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak menutup kemungkinan juga dari draft itu ada hal-hal yang mungkin yang kita perlukan untuk dimasukkan dalam sebuah rekomendasi tapi belum terakomodir. Monggo kita kembangkan itu. Syukur-syukur kalau bisa setelah ini kita ada tim penyusun, kita buat itu. Begitu Pak Imam Besar datang terakhir langsung kita sudah selesai. Jadi tidak ada lagi kita pembacaan ini dan itu, tapi kita sudah selesaikan sambil menunggu Bapak dari Imam Besar Masjid Istiqlal. Kita sepakat tentang ini Pak ya. Kita efisienkan waktu. Nah ini sebelum Rakorwil kita selesai dan kemudian draft itu nanti ditandatangani oleh seluruh pengurus FKUB provinsi. Ya, seluruh FKUB provinsi, Ketua Umum Asosiasi dan Pak Gubernur. Hal ini sudah kami laporkan dengan Pak Gubernur tadi malam. Salah satu poin yang diingatkan dan kami sampaikan adalah masalah IKN. Karena itu adalah kepentingan Kalimantan. Bukan hanya Kalimantan Timur, tapi itu kepentingan Kalimantan. Oke, Mas, next. Terima kasih. Kita mulai dengan dialog. Adakah hal-hal yang perlu kita sampaikan atau kita tanggapi tentang apa yang sudah kami sampaikan? Silakan Pak Hari Senja. Ada mic tadi Pak? Di mana? Ini saya pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih moderator yang telah mengizinkan saya berdiri di depan yang mulia, yang terhormat peserta musyawarah kerja John Kalimantan FKUB. Saudara moderator, izinkan saya memberi saran. Ada isu yang belum tersurat, terakomodir di paparan kita ini tadi. Walaupun itu beradanya isu itu di daratan Kalimantan Timur, tepatnya Kabupaten Bulungan. Sama hal pentingnya kita ketika kita berbicara tentang IKN di PPU Kalimantan Timur, yaitu kepentingan nasional, kepentingan kita, anak-anak Kalimantan yang sama pentingnya di IKN ini adalah pembangunan KIPI, kawasan industri pelabuhan internasional, yang tepatnya di kecamatan mana Pak? Tanjung Palas. Ya, tepuk tangan dulu untuk kampung kita. Ya, nah ini baiknya saran kami Pak moderator, konseptor yang ulung ya, tepuk tangan dulu untuk beliau. Sangat menguasai IT. Nah ya, tentang KIPI. Oke ya, nah ini IKN kah, KIPI kah? Ini adalah, saya anggap kita semua yang ada di dalam ruangan ini kampung kita, yaitu kampung Borneo, kampung Kalimantan. Dengan kelebihan dan kelemahannya, itu kita terima pembangunan itu. Dengan kelebihan dan kelemahannya, mumpung kampung kita dibangun, yang catatan saya baca di WhatsApp untuk Kalimantan Selatan, mohon izin Pak Hadi, ada senior saya ya, 30 tahun baru ketemu hari ini.
Nah, menurut informasi, Kalimantan Selatan mensuplai batu bara Kalimantan Selatan. Itu kurun waktu 6 bulan 100 miliar memasukkan uang negara ke devisa negara. 6 bulan 100 triliun. Itu baru Kalimantan Selatan dengan batu baranya. Kenapa begitu mau dibangun IKN? Mereka ribut. Baru aja kita minta 6 bulan batu bara di Kalimantan Selatan itu sudah menghasilkan 100 triliun. Itu mensuplai untuk listrik di Pulau Jawa. Selebihnya dikirim ke luar negeri. Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, ini motivasi untuk Pak Wiono agar KIPI, kawasan industri, pelabuhan industri, karena ada pabrik-pabrik besar Pak di Sajau, Tanjung Palas Timur. Nah, kita siap negosiasi dengan Pak Gubernur berapa tenaga kerja yang boleh anak-anak bangsa yang ada di Kalimantan Utara, umumnya Kalimantan, untuk kerja di IKN maupun di kawasan industri pelabuhan di Tanjung Palas itu. Barangkali itu pokok-pokok pikiran. Mohon maaf kalau keliru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Haji Muhammad Ageng Sinja di bawah komandan Pak Kiai Haji Janudullah dari Tarakan, Kalimantan Utara. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Wiono. Tepuk tangan Pak untuk Pak Sinja. Makasih Pak. Sebenarnya pergerakannya ini lebih cepat membuatnya ini. Tapi konsep draftnya itu KIPI sudah masuk. Sebentar nanti kami tayangkan. Ya. Jadi apa yang menjadi ekspektasi kita terkait dengan isu strategis secara nasional dan lokal itu sudah kita masukkan semua. Jadi apa yang disampaikan Pak Al-Sinja sudah kita masukkan, tapi nanti sebentar kita baca. Terima kasih Pak masukannya yang luar biasa. Ada lagi? Silakan Pak. Apakah saya bisa dibantu menampilkan tim penyusun tadi? Mas, tim penyusun. Terus? Yap. Oke. Kalau kita baca di sini, format untuk tim susun rekomendasi itu pengurus FKUB provinsi, Kalimantan 1 orang 1 provinsi, terus Kaltara 2, itu berarti kalau datang semua itu akan menjadi 5 orang. Cuma kan ada 1 abstain, jadi hanya akan 4 orang. Nah, pengurus FKUB Kabupaten Kota 1 orang, Kemenak Kabupaten Kota 1 orang, Kespangpol Kota 1 orang, total 9 orang di sini. Boleh saya tanya, kenapa kita tidak menaruh di situ sekaligus karena beliau hadir, Ketua Asosiasi FKUB? Karena kalau menaruh beliau di situ, nilai legitimate daripada rekomendasi kita ke pusat, ke nasional itu akan menjadi jauh lebih baik. Kalau pinjam kata-katanya ketua itu lebih menggigit. Demikian, terima kasih. Baik, makasih. Langsung aja Pak ya. Makasih. Untuk memperkuat, sekali lagi yang pertama, mindset yang kita bangun, bahwa diskusi brainstorming terkait dengan rekomendasi masih dalam domain FKUB Kalimantan. Kemudian pertanyaan kita, kenapa tidak ketum asosiasi kita libatkan dalam tim ini? Justru nanti ketum asosiasi itu menandatangani bersama Gubernur Kalimantan Utara. Ya, jadi itu yang berlaku di semua kegiatan kami yang kita ikuti regional dan sebagainya. Beliau cuma memberikan masukan saja. Tadi sudah kita diskusi, kemudian lain sebagainya. Beliau nanti memperkuat hasil kita, mengetahui
bersama Pak Gubernur Kaltara. Ini pun sudah kami sampaikan dengan Pak Gubernur. Jadi beliau tidak ikut lagi berbicara karena konteksnya ini kita, mohon maaf bukan apa, kita masih bermuara kepada Kalimantan dulu. Ya, jadi aman itu Pak, pasti kuat. Terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Mike. Oke, saya setuju aja itu ya setelah saya mendengarkan yang terakhir. Tapi intinya bahwa apa yang akan direkomendasi oleh Sona Kaltim, FKUB Sona Kaltim itu bisa diarahkan juga oleh ketua kita, oleh ketua asosiasi FKUB, karena mungkin sumbangsi pemikirannya mungkin akan lebih mengarahkan kita, meskipun itu menjadi domain kita, menjadi domain Kaltim, tapi kan kita butuh juga untuk arahan beliau supaya mungkin ada kata-kata, entah redaksi, kata-kata dan sebagainya itu akan bisa lebih terarah dan lebih tajam begitu. Baik. Itu saja, nggak ada persoalan. Kita tampung, Ya. kita tampung Pak. Kebetulan di sini juga ada pengurus asosiasi pusat. Salah satunya kami sendiri, unsur ketua. Nanti akan kami sampaikan. Baik, Pak, silakan. Tes. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk usulan rekomendasi, saya kira kita perlu untuk melihat kepentingan jangka pendek, dan ini sebenarnya sangat penting karena menentukan perjalanan bangsa kita, yaitu pemilu 2024. Lagi pula kegiatan ini kan temanya itu bersinergi ya untuk mewujudkan pemilu yang damai, aman, dan harmoni. Nah tentu di dalam rekomendasi ada memuat ya atau mencantumkan bagaimana peran FKUB dalam rangka untuk mewujudkan pemilu yang aman, damai, dan harmoni ini. Karena kita juga melihat bahwa setiap kali pemilu itu politik identitas yang membelah masyarakat itu terjadi. Nah ini tentu kita harus mengantisipasi juga, jangan sampai pemilu 2024 situasinya sama seperti sama dengan pemilu 2019 atau mungkin lebih parah. Nah ini sebenarnya sangat merusak kebangsaan kita ya, memecah belah. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum bahwa ada kepentingan geopolitik terhadap Indonesia. Nah, artinya negara-negara besar, negara-negara maju, mereka juga memainkan peranan di sini. Kekacauan apa yang terjadi di dalam negeri tidak terlepas dari campur tangan dari pihak luar. Nah, saya kira ini sebuah wawasan penting juga yang harus kita sikapi ya, antisipasi. Nah, oleh sebab itu upaya kita untuk menguatkan supaya kita ini jangan gampang gontok-gontokan, terpecah belah gara-gara hanya pemilu yang hanya 5 tahun sekali. Lalu persaudaraan kita jadi rusak. Jadi kita kembali lagi selalu untuk majunya kita ini selalu terkendala oleh hal-hal seperti ini gitu. Demikian Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi sekalian aja? Baik. Tidak ada Pak ya? Baik Pak, kami langsung respon. Dari dalam rekomendasi juga kita ada sebutkan tentang itu. Peran FKUB di dalam penata laksanaan sukses pemilu yang harmoni bla 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 sesuai dengan tema. Ada poinnya. Dan oleh karena itu yang kami tayangkan tadi, ada sesuatu di dalam rekomendasi yang sifatnya skala prioritas. Ketika kita berbicara tentang skala prioritas, maka mindset yang kita bangun adalah kalau dalam sebuah perencanaan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Nah, itulah kalimat skala prioritas, salah satunya yang seperti Bapak sampaikan terkait dengan masalah pemilu. Itu sudah juga kita masukkan di dalam draft. Terima kasih Pak masukannya. Ada lagi? Mari Pak Ketua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebaikan dan salam kerukunan untuk kita semuanya. Kita jangan lupa bahwa kita ini berada di satu pulau yang besar di Indonesia, tetapi pulau ini terbagi dua. Ada Pulau Kalimantan Indonesia, ada Pulau Kalimantan Malaysia, ditambah dengan Brunei Darussalam. Kita ini berada pas di daerah perbatasan. Jadi tentu ada sesuatu yang ingin kita buat untuk apa yang kita kerjakan, untuk kita bangun ke depan itu. Kita tidak akan merasa, tapi generasi kita bisa menerima itu nanti. Oh, ini hasil perjuangan orang-orang tua kami dulu. Itu masalahnya. Jadi sehingga jangan sampai nanti di kawasan perbatasan itu ribut-ribut saja baru pusat datang. Kalau tenang-tenang nggak akan datang. Ada konfrontasi, drop, angkatan perang segala macam. Hilanglah kata sepadan, presiden langsung masuk kapal perang menuju ke perbatasan. Tidak hanya itu. Kita ini sebetulnya berteriak juga malu, ngemis juga malu ke pusat. Jadi kita ingin supaya pusat itu mempunyai perhatian khusus di kawasan perbatasan itu, karena dia punya Bappenas. Apa perencanaan pembangunan nasional itu di kawasan perbatasan. Di situ kita ini sudah berkorban jiwa raga, menumpahkan darah. Artinya apa? Mempertahankan hakikat dan martabat sebagai negara Indonesia yang berdaulat. Itu masalahnya. Jadi harga diri bangsa ini yang kita pertaruhkan di perbatasan itu. Jadi kalau bisa, mintalah Bappenas bersama menteri yang terkait, apa perencanaan pembangunan mereka di perbatasan negara ini? Ya, coba di Papua Nugini, apa yang terjadi? Di Timor Leste apa yang terjadi? Semua di perbatasan juga kacau terus-terusan. Nah, jadi oleh karena itu, apalagi kita sekarang ini, tanah kita, orang lebih senang mau, sampai ada pepatah mengatakan apa? Garuda di dadaku, ringgit Malaysia di kantongku. Nah ini kan sudah kalimat yang tidak enak kita dengar lah. Jadi oleh karena itu salah satu ini masukkan di sana, ya, supaya masalah perbatasan ini betul-betul punya perhatian. Kalau mereka mengatakan bahwa ini bukan bagian dari negara Indonesia, tidak ada apa-apa lah. Nanti kita berbicara dengan negara Malaysia, atau kita berdiri sendiri seperti Brunei Darussalam, tidak masalah. Itu aja sudah. Ya. Jadi itu juga jadikan penting bagi kita semua. Bukan untuk kita lah, kita ini hanya istilahnya menanam, nanti yang menikmati buahnya itu kan anak-anak kita. Begitulah. Itu mungkin dari saya. Jadi itulah karena kita punya kelebihan, Kalimantan ini punya kelebihan. Karena mau tidak mau mereka mengakui bahwa kita ini adalah pulau harapan masa depan. Tidak boleh tidak. Karena sumber daya alam kita juga menjanjikan, sama seperti Papua Darussalam, Papua Nugini, Papua, Pulau Irian. Sama aja itu. Jadi demikian, terima kasih. Budaya warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Baik, ini menambah sebuah rekomendasi lagi secara khusus untuk daerah-daerah perbatasan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, masih ada lagi? Tidak ada Pak ya? Boleh kita masuk pada sesi selanjutnya? Ikan gabus, ikan sepat. Ikan sepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Nah, jangan ikan kakap, ikan senangin, banyak cakap jadi angin. Nah, atau saya tambah ikan lele, ikan gabus bertele-tele tidak bagus. Baik, kita masuk kepada format tim penyusunan rekomendasi Pak ya. Habis itu kita langsung tim kerja. Dikasih waktu paling lama 15 menit. Ini soalnya yang masuk ini pakar-pakar semua nih. Kemudian yang kedua, kenapa begitu cepat? Karena sebulan yang lalu beliau-beliau sudah rapat duluan koordinasi. Izin Bapak Ibu, sebenarnya pertemuan ini adalah buah hasil dari Zoom meeting yang digagas oleh FKUB Kalimantan Timur untuk zona Kalimantan.
Jadi desain apa yang akan kita perbincangkan itu sebenarnya tinggal mengimplementasikan pada kesempatan ini. Tapi kisi-kisinya itu sudah dibawa sejauh hari. Bahkan ada saran hari itu bagaimana kalau setiap provinsi itu membuat sebuah testimoni dan sebagainya. Tetapi mengingat keterbatasan kita, mudah-mudahan nanti yang kedua di Kalteng akan lebih baik, semakin baik. Ya, jadi ini katakanlah Kaltara ini menjadikan trial and errornya. Kita coba dengan konferensi nasional tahun 2018, sampai sekarang kita masih megang rekor yang terbaik. Ya, sampai sekarang. Itu diakui secara nasional. Nah kemudian rakor ini bukan hanya pertemuan kita, tapi esensi dari sebuah produk Rakor Will itu bisa mewarnai secara nasional juga. Ini harapan kita. Baik, kami langsung saja untuk pengurus FKOB provinsi, silakan Kalimantan Barat langsung aja. Siapa Pak? Kasih namanya boleh? Ya silakan. Biar berembuk Kalimantan Timur, Kalimantan Utara Pak Jalil otomatis Pak. Pak Ketua otomatis, saya moderator. Tapi kita masuk. Kalimantan Tengah. Kemudian satu lagi. Kalsel baru telepon, belum sempat hadir sampai sekarang. Dari FKB Kabupaten Kota, Pak dari Tarakan, Pak Sinja. Ya, silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Dari Kesbangpol. Tin, kau kalau telepon kencang, kayak petir itu nah, enggak putus-putusnya. Ayo, Kesbangpol, setuju Tini ya? Setuju? Ayo. Oh, lemok Bu, ayo. Pak Kardian tarik kalau beliau enggak mau. Ya? Usul, boleh usul. Siapa Kiai? Saya usul supaya jadi perumusnya jangan Islam semua Pak. Mesti ada dari agama lain. Oh, makasih. Tenang. Langsung tim penyusun ini Pak. Iya. Berarti usulannya saudara kita itu setuju itu. Betul, bisa ada yang perwakilan dari pendeta, dari Buddha, dari FKB-nya kan. Kami dari merangkap sebagai moderator dan dari Kristen. Kami yang masuk di situ. Silakan saja yang belum di sini dari Buddha, Katolik ada, Buddha ada, Katolik, Pak Pastor mana? Ya, Pastor, kemudian tinggal satu. Nggak bisa. Kesbangpol, tarik Pak Kardin. Tarik. Oke, tinggal dari Konghucu. Atau diwakili Pak Sutrimo. Pak Sutrimo sama ya? Ya, Buddha, Pak Sutrimo. Ada. Pak Aye. Baik Bapak Ibu, tinggal dari Konghucu atau dari Buddha? Ada sudah Buddha, oh Konghucu saja.
Pak Alen, siapa yang direkom Pak Alen? Ya. Baik, kita nanti kalau memang Konghucu ada, kita langsung masukkan saja. Dengan demikian kita tidak letterlux, tidak terlalu kaku, bahwa jumlahnya harus demikian, tapi kita lebih mengedepankan pada representasi umat, keterwakilan umat. Kita sepakat ini Pak ya, itu yang pertama. Kemudian mekanismenya, Bapak Ibu seperti yang kami sampaikan bahwa draft untuk rekomendasi kita ini sudah ada. Ya sudah ada, nanti ditayangkan, kemudian kita diskusikan. Kalau itu setujui, ya sudah nanti beliau-beliau menandatangani atas nama kita semua dengan tanda tangan setiap ketua FKUB, mohon maaf, ketua FKUB ke provinsi, ditambah dengan Pak Ketum asosiasi dengan Pak Gubernur yang terakhir. Pak Ye, jangan begitu Pak Ye. Suka sembunyi-sembunyi. Baik, lengkap Pak ya. Jadi dari 6 komunitas agama kita sudah terwakili. Cuma 1 yang belum terwakili. Kesbangpol. Mana bisa? Baik, mohon izin Bapak-bapak narasumber. Ini dengan segala hormat terpaksa ini geser tempat duduk tadi nih. Karena makanya disusun kursinya ini karena kita mau baca pernyataan sikap. Ya geser sini aja Pak, enggak apa-apa. Ya. Ini Pak Kardin yang mindah tadi. Senang ngerjain orang. Baik Bapak Ibu, ini adalah draft rekomendasi yang memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa dengan mencoba mengakomodir masukan-masukan dan situasi yang terjadi dan berkembang selama ini terhadap keberadaan organisasi FKUB. Ini lumayan juga kan sudah ada tim penyusun. Nggak bicara ketua dan sebagainya. Ini tim kolektif saja. Nah, untuk supaya memberi warna terhadap draft ini, kami mohon dengan hormat Pak Adi, tolong bacakan pernyataan sikap dan rekomendasi. Nanti beliau juga bisa menambahkan apa yang menjadi pertanyaan kita terkait dengan rekomendasi yang sudah kita coba buat sedemikian rupa. Silakan Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, mungkin saya perlu kisah sedikit lah, ya. Why-nya begitu ya. Pada sekitar bulan Juni-Juli, ya, kami dari Kalimantan Timur berinisiasi ingin ketemu FKUB se-Kalimantan. Karena pada waktu itu pertemuan semacam ini, yakni rakor tingkat regional itu dilakukan setiap setahun sekali. Pertama di Samarinda, kedua di Kalsel, dan yang ketiga Kalimantan Tengah. Pada Zoom meeting yang kita laksanakan itu, Kalimantan Tengah, mohon maaf, Kalimantan Tengah, wah kalau tahun ini jangan dulu, gitu. Kami siap untuk tahun depan. Dalam Zoom meeting kami bertemu seluruh Kalimantan tadi, sehingga dengan kebesaran beliau, Kalimantan Utara akan mengambil alih. Dan tepuk tangan dulu untuk Kalimantan Utara. Di antaranya sudah kita laksanakan di sini dan alhamdulillah dipadukan dengan kegiatan lain tentunya. Itulah sehingga di dalam perjalanan, karena kami juga menginisiasi dengan teman-teman dan lain sebagainya, kita membuat grup.
yang saling di grup itu, para ketua dan lain sebagainya saling komunikasi. Di tengah perjalanan pula kami menuangkan ini sebelum berangkat di sini, dan ini tentu saja dari konsep ini sudah sebagian sudah tahu dan sebagian juga dalam grup itu sudah terbahaskan. Saudara-saudara sekalian, konsep yang pertama, mengapa kami masih mengangkat menguatkan pengamalan ini? Saya baca lengkap dulu nggih Pak nggih. Pernyataan sikap dan rekomendasi. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Selasa tanggal 19 September 2023, kami beserta rapat koordinasi FKUB se-Kalimantan terdiri atas tokoh dan pemuka agama se-Kalimantan beserta unsur pemerintah menyatakan, kami nambahi unsur pemerintah karena memang kehadiran kita ada Pak Gubernur, kehadiran kita ada Kesbangpol dan sebagainya. Dan nanti beliau insya Allah akan ikut tanda tangan ini. Pertama Pak, mengapa latar belakang itu masih kita angkat? Kita sudah menggembor-gemborkan ya, harga mati dan lain sebagainya itu ya sudah kita lakukan. Tetapi dalam pengamalan keseharian ya, kita masih melihat beberapa fenomena yang apa ya istilahnya itu ya masih ada lah ya. Oleh karena itu kita kuatkan dengan yang pertama ini, menguatkan pengamalan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ini. Atau terus baca dulu atau dikomentari? Baca dulu ya. Yang kedua, sesuai dengan tema yang kita bahas pada 2 hari ini, maka kami menangkap kita harus tetap bertekad ya, bertekad menjaga kerukunan, keamanan, ketentraman dan kedamaian di bumi Kalimantan. Dan ini sebenarnya sudah secara otomatis begitu, tapi kita tegaskan kembali di dalam sebuah pernyataan sikap dan rekomendasi ini. Dan yang tiga, berperan aktif dalam mensukseskan pelaksanaan pemilihan umum yang luber, jurdil, dan bermartabat. Kalimat ini kami angkat, serta menjadi pemilih yang cerdas. Karena data menunjukkan Pak, kami kalau koordinasi dengan Kesbangpol di Kaltim itu Pak, golput itu yang tidak mencoblos itu sampai mencapai 40% pengalaman. Alangkah eman ya bahasa Jawanya itu ya, suara yang tidak tersalurkan itu. Saya tidak tahu kalau di provinsi yang lain ya, tapi ini data yang kita angkat dari Kaltim. Tapi mudah-mudahan ini artinya meningkatkan daya pilih anak-anak. Menolak segala bentuk politisasi, sara, dan politik uang. Kita mengawal moral dalam kerangka untuk pemilu ini. 4, mendukung serta bertanggung jawab. Dan kalimat bertanggung jawab itu adalah diskusi kita di internet juga, serta bertanggung jawab atas keberlangsungan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur dan selesai sesuai target yang ditentukan. Biasanya suatu program dan perencanaan itu kan sudah ada target-target ya. Nah, kita harus mendukung itu. Jangan setengah-setengah maksud kita begitu. Tapi kalau ke bahasanya kurang pas ya monggo ya. Yang kelima, mendorong mempercepat terbitnya peraturan presiden. Tadi yang saya tanyakan tadi, peraturan presiden sebagai pengganti peraturan bersama Menteri Agama
dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 yang di dalamnya memuat adanya peraturan tentang pengaturan pendirian rumah ibadah, struktur organisasi FKUB, mana ya? Struktur organisasi FKUB dari pusat sampai daerah, serta kepastian dana operasionalnya. Minimal, tadi diskusi terbatas di pojok sana, beliau menambahkan, Pak Di, tambahkan itu, minimal 500 juta untuk kabupaten kota dan 1 miliar untuk FKUB provinsi. Artinya Bapak dan Saudara sekalian, di dalam perpres itu nanti akan dicantumkan sedemikian berat. Apakah ini mengikat ataukah bagaimana, nanti mohon dikomentari. Tadinya konsep kita sampai dengan serta kepastian dana operasionalnya. Tapi ini kita tambah untuk memantapkan itu. Yang keenam, mendukung pencepatan pembangunan jalur kereta api lintas Kalimantan yang dulu pernah kita gembor-gemborkan ya. Dan tadi Pak Agang, dan kawasan industri dan pelabuhan internasional atau KIPI, khususnya ini di Kalimantan Utara. Karena setiap program, tapi ini monggo nanti komentari. Tadi masukan yang kami terima, pembangunan KIPI ini berada di daerah kita, di Kaltara ini, maksudnya di Kaltara. Dan yang 7, memastikan pemerintah provinsi dan kabupaten kota se-Kalimantan, saya ulangi lagi, memastikan pemerintah provinsi dan kabupaten kota se-Kalimantan untuk mengalokasikan anggaran hibah yang proporsional bagi FKUB. Saya menambahi, memperkuat surat sesuai edaran Menteri Dalam Negeri nomor 903/6397 SC tanggal 20 November 2020 tentang pelaksanaan pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dan ini ada 2, yang ini adalah komentar beliau, Menteri Dalam Negeri pada waktu di Jakarta, dan pengesahan arahan Menteri Dalam Negeri pada Rakornas FKUB se-Indonesia tahun 2020. Next. Lanjut Mas. Nah ini terakhir. Menyepakati tuan rumah pelaksanaan Rakorda FKUB se-Kalimantan tahun 2024 di Kalimantan Tengah. Karena memang jatah beliau ini yang tadinya belum sanggup terus diambil alih. Tahun 2005, mengapa kita cantumkan, pertanyaannya ya, mengapa kita cantumkan sekarang Subadi, supaya setiap daerah, setiap provinsi mempersiapkan diri gitu ya. Tahun 2005 di Kalimantan Barat, dan tahun 2026 di Kalimantan Timur. Jadi berputar kembali gitu. Supaya maksudnya jauh-jauh sudah ada persiapan. Dari pemerintah daerah tentunya ya. Nah, dan ini nanti kita tambahkan sesuai dengan diskusi yang berkembang tadi. Ini ada sebuah konsep, kami yang menyatakan sikap, bla 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 itu ya. Gitu. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan dari Pak Ketua tadi. Saya mencatat terakhir ini ya. Kawasan pemerintah harus memperhatikan kawasan perbatasan menjadi skala prioritas dalam pembangunan nasional. Nanti kita rumuskan yang bagus lah ya. Ini tadi catatan kami, kita tambahkan di sini nanti.
kawasan perbatasan tidak Kaltara saja, dan Kalimantan Barat, Kalbar, iyalah, termasuk Kaltim juga ada kan yang daerah itu. Tidak usah menyebutkan ilmunya, tapi ini kan karena kebersamaan kita Kalimantan, setiap ada perbatasannya itu harus menjadi skala prioritas dalam pembangunan nasional. Nanti kita formulasikan tambahan ini, kita taruh di mana, mungkin sebelum 8 ini ya, ada, jangan 9 Pak, yang biasanya yang 8 ini yang terakhir, biasanya begitu. Bapak dan saudara sekalian, inilah kerja dari tim, saya katakan tim karena kami, mohon maaf tadi juga masih ada Pak Ketua Asosiasi, kami juga sempat berdiskusi dengan beliau tadi. Kita berempat di situ sambil menyelesaikan mana-mana yang perlu ditambahkan. Monggo dikomentari khususnya dari para perwakilan. Bapak dulu. Ada tambahan sedikit saja saya. Pak, kasih beliau dulu. Tes. Bagus itu. Harus dekat Pak, agak dekat. Kalau satu kita mungkin bisa menerima, ya. Nomor satu, menguatkan pengamalan nilai-nilai Pancasila Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Dua, bertekad menjaga kerukunan, keamanan, ketentraman dan kedamaian di bumi Kalimantan. Saya ingin lebih, bukan. Ini kita kan mungkin bisa mendengar isu-isu yang berkembang untuk Kalimantan ini bahwa ini sudah dijual ke Cina. Ya, jadi sini bertekad menjaga kerukunan, keamanan, ketentraman dan kedamaian di bumi Kalimantan. Nanti bisa bagaimana isu-isu yang berkembang. 3, berperan aktif dalam mensukseskan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 yang luber, jurdil dan bermanfaat, serta menjadi pemilih yang cerdas, menolak segala bentuk politisasi, sara dan politik uang, serta menindak tegas bagi yang melanggar peraturan-peraturan dalam pemilu tersebut. Kalau ada sanksinya, orang ada sanksi juga, pelanggar aja deh. Ya. Dan menindak tegas bagi siapa saja yang melanggar pelaksanaan pemilu 2024. Pemilu tersebut bisa juga mendukung serta bertanggung jawab atas keberlangsungan pembangunan ibu kota Nusantara NKN di Kalimantan Timur dan selesai sesuai target yang ditentukan. 5, mendorong mempercepat terbitnya peraturan Presiden sebagai pengganti peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 yang di dalamnya memuat adanya peraturan tentang pengaturan pendirian rumah ibadah, struktur organisasi, FUB, program beragama dari pusat sampai daerah, serta kepastian dana operasionalnya minimal 500 juta untuk kabupaten kota dan 1 miliar untuk provinsi, FUB provinsi. Mendukung 6, mendukung percepatan pembangunan jalur kereta api lintas Kalimantan. Mendukung percepatan pembangunan jalur kereta api dan jalan tol lintas Kalimantan dan kawasan industri dan pelabuhan internasional KIVI di Kalimantan Utara. Kurang tidak mungkin semua jalan kereta api, itu ada juga jalan yang tembus. Nah, termasuk di situ nanti jalan antar negara.
karena sudah ada kita Intikong Kalimantan Barat, maka kita minta juga dengan Sabah. Ya, Dataran Sabah. Kalau tadi Kalbar dengan Intikong kali Kucing, kita juga Kalimantan Utara dengan Tawau Sabah Malaysia. Ya, itu dia tambah. Ya, mendukung percepatan pembangunan jalur kereta api dan jalan tol lintas Kalimantan dan kawasan industri dan pelabuhan internasional di Kalimantan Utara, termasuk perencanaan pembangunan antar negara sebagaimana Kalimantan Barat dan Sarawak, Kaltara dan Sabah. Pembangunan jalan maksudnya. Ya. Pembangunan jalan antar negara, dua negara ini kan. Kalau tadi ada Kalbar dengan Sarawak, itu di Intikong itu, sekarang kita Sabah dengan Sabah. 7. Memastikan pemerintah provinsi dan kabupaten kota se-Kalimantan untuk mengalokasikan anggaran hibah yang proporsional bagi forum-forum beragama sesuai edaran Menteri Dalam Negeri Indonesia nomor 903/6387 SJ tanggal 20 November 2020 tentang pendanaan forum kerukunan beragama dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan penegasan arahan Menteri Dalam Negeri pada Rakornas se-Indonesia tahun 2020. Ini nyambung dengan itu kalau tidak salah Pak ini. Nyambung semua 500 dan 1 miliar itu. Gimana dia? Ini gini, satu itu penguatan edaran itu, maksud kita gitu. Satu sebagai yuridis formalnya penguatan edaran itu tentang pendanaan FKUB. Terus yang dan penegasan bla 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 ini itu juga landasan pidatonya Pak Menteri pada waktu Rakornas Nasional dulu. Jadi ada 2 landasan yang kita pakai untuk dalam tanda petik menekan daerah itu. Itu. Lanjut. Terima kasih. Mungkin kalau ada masukan lagi, ini baru kita bicara untuk Pulau Kalimantan Pak. Belum nanti masing-masing provinsi memasukkan lagi usulannya masing-masing. Ya, coba ke atas tadi. Kembali. Halo, tayang kembali. Nah, nomor 4 itu mendukung serta bertanggung jawab. Nah, pengertian bertanggung jawab itu biasanya dipakai untuk peran aktif, Pak. Ya, nah, betul. ini FKUB sejauh mana peran aktif ya FKUB Kalimantan terhadap pembangunan IKN ini. Saya barangkali beranggapan cukuplah kita mendukung atas keberlangsungan. Jadi tidak harus kita ikut bertanggung jawab. Nah, mendukung gimana kalimatnya? Ya, artinya kata bertanggung jawab itu menunjukkan peran aktif, ya boleh dikatakan terjun langsung begitulah terhadap pembangunan IKN itu. Kalau kita memasukkan serta bertanggung jawab, maka mungkin FKUB dengan kemampuannya yang ada dan perannya sebagai tokoh agama cukuplah dengan istilah mendukung atas keberlangsungan pembangunan ibu kota nasional. Jadi bertanggung jawabnya kita tidak. Ya, saya jawab dulu ya Pak ya. Ya itu. Nah kemudian kalau juga Pak ini ya, kalau memang harus begitu, apa bentuk konkretnya? Kalau memang kita betul bertanggung jawab, bentuk konkret terhadap pembangunan itu harus kita sebutkan di sini. Nah, ya. Itu. Ini debatable ketika kita mencantumkan ini karena pada waktu itu kita
hanya kalimat mendukung, Pak. Iya, iya. Saya berdiri mendukung. Hanya only NATO istilah beliau. NATO, tapi harus secara moral ya, kita harus, maksudnya begitu. Oh. Jangan sampai kita hanya NATO gitu loh. Kalimat bertanggung jawabnya itu sehingga muncul kalimat itu gitu. Tapi pemahaman kami Pak ya, tapi itu kalau dianggap itu terlalu jauh, agak mengganggu dalam tanda petik gitu ya. Karena itu sampai kita juga sempat berdebat, Bapak bertanggung jawab itu kan ranah pusat, sampai bilang gitu. Ya, betul. Oh jangan begitu, itu tanggung jawab moral, tanggung jawab kita. Itu Pak, alasannya begitu. Tapi kalau itu dianggap dalam tadi agak mengganggu, ya monggo kita. Gimana Bapak? Ya, bertanggung jawab itu Pak bukan hanya kita dari pemuka agama aja sebenarnya. Masyarakat Kalimantan itu kalau di dalam pengertian mendukung dengan cara yang begitu, semuanya. Bukan hanya kita sebagai pemuka agama dalam arti kata FKUB begitu. Ini kan ranah FKUB Pak. Nah, jadi pada saat kita mendukung, ya memang pemuka agama lah begitu. Nah kan yang terwujudnya situ. Kalau dalam pengertian bertanggung jawab kita semua Pak, tidak hanya untuk FKUB. Ya, artinya rakyat pun tentu bertanggung jawab. Nah dalam arti kata ya dari sisi bahasa. Tapi mungkin manakala kita buat dengan istilah bertanggung jawab itu mungkin nanti akan masuk ke ranah hukum segala. Mungkin begitu Pak, kalau ada apa-apanya. Karena tanggung jawab Pak. Nah, ranah hukum akan masuk. Nah, di situ ya terhadap FKUB itu kalau tanggung jawab. Karena ya bagaimanapun juga kalau sudah bahasa orang bertanggung jawab itu kalau di dalam tuntutan apapun juga itu pasti. Karena itulah tadi kata-kata tanggung jawab. Tapi kalau memang kita berani gitu dengan cara begitu, ya nggak apa-apa. Segala konsekuensi apapun, ya kita harus menghadapi. Ya, kita bukan khawatir Pak ya, tidak ada kekhawatiran dalam ini memang benar-benar kita mencintai. Bahkan saya terbayang alangkah baiknya kalau kita menampilkan wujud nyata dalam dukungan terhadap IKN ini pada tahun 2024 nanti ya sesuai dengan pidato Presiden kalau tidak salah 17 Agustus akan dilaksanakan upacara kenegaraan tahun 2024. Bukti dukungan konkret dari kita apa sebenarnya saat itu? Saya terbayang alangkah baiknya kalau FKUB justru di situ juga ada semacam ini. Ya, semacam ini artinya Rakorwil ada di IKN di situ sehingga kelihatan sekali bukti dukungan konkret kepada IKN itu dari tokoh agama tahun 2024 bersamaan itu ya. Tapi karena saya menyadari dan saya bukan berarti kami ya bukan berarti mengelak untuk tahun 2024 ya Rakorwil FKUB di Kalimantan Tengah 2024 ya kami menerima. Tapi ini bayangan demi untuk dukungan dari tokoh agama ditambah lagi tadi betapa keadaan-keadaan yang di sekeliling ya di sekeliling kita Kalimantan, artinya di luar Kalimantan, ada di Jawa, di Sumatera yang bahkan ya di Kalimantan ini sendiri mempermasalahkan tentang IKN itu. Tapi kalau kata Pak Putu tadi ya, Pak Putu Ida dari ketua umum, kalau sudah pemuka agama yang berbicara, tidak hanya Islam, maka yang lain pun akan mendengar. Nah, manakala kita mewujudkan dukungan pada saat begitu dimulainya IKN dengan bukti nyata mengadakan rakor di sana, apalagi hasilnya nanti positif, tentu masyarakat di sekitar itu
ya tanda kutip itu tunduk lah begitu Pak. Dengan pemuka-pemuka agama yang berbicara. Nah itulah Pak ya dari sisi kalau kita memang ikut bertanggung jawab bagaimana bukti konkretnya. Ini sekedar tambahan ya Pak ya, ya mudah-mudahan itu Pak ya, ya terima kasih. Ya, saya tidak menjawab tapi hanya apa namanya kalimat mendukung itu kata-katanya ya mendukung serta bertanggung jawab. Jadi berarti kita tidak hanya sekedar mendukung tetapi juga bertanggung jawab. Nah, tadi dicontohkan kita mendukung sepenuhnya. Saya bilang kalau istilah mendukung itu ada konsekuensinya. Nah, konsekuensi apa mendukung itu? Sekarang kita buat pernyataan ini dukungan itu. Satu, yang nyata sekarang ini kita buat. Bertanggung jawab ke depan jika seandainya terjadi sesuatu tuntutan seperti di Pulau Rempang itu. Nah kita juga bisa tampil ke depan, memberikan penjelasan betapa penting ini untuk generasi yang akan datang. Jadi bertanggung jawab situ bisa jadi luas, juga bisa tidak seluas yang kita harapkan. Tetapi sudah ada kata-kata bertanggung jawab atas dukungan itu. Jadi artinya itu maksud kita jangan sampai pembangunan ibu kota ini terbengkalai. Tidak ada kelanjutannya, tidak ada tindakan positifnya gitu nah. Jadi hanya ini kalimat ini untuk menguatkan dukungan aja sebetulnya. Ya. Jadi apa maksud kita dengan dukungan itu? Ya bermacam-macam. Supaya ini betul-betul lancar dan proyek ini jadi sudah kayak begitu. Jadi hanya kalimat ini menguatkan saja, tidak terlalu luas. Jadi kalimat dukungan ini penguatnya bertanggung jawab, ikut bertanggung jawab. Apakah kita mau dipanggil gubernur, dipanggil presiden, dipanggil siapapun juga, ya kita ikut bertanggung jawab. Kami sepenuhnya ya, ikut bertanggung jawab apapun yang terjadi di IKN ini, yang penting dia berdiri demi bangsa negara di masa-masa yang akan datang. Kan tidak merubah Pancasila, tidak merubah apa segala macam kan itu. Kita mendukung itu segera untuk dibangun, itu aja. Jangan sampai terbengkalai, lalu tidak ada perhatian lagi, begitu saja. Nah tapi kalau saya juga ada tanggung jawab sini Pak. Jangan sampai nanti dikatakan orang ini mau membuat hutan lagi. Nah jadi bagaimana mendukung kita ini membangun IKN ini, jangan sampai juga membawa hutan habis-habisan. Bagaimana luas hutan yang dibabat itu harus diganti dengan tanaman-tanaman apa di median, apa di mana-mana begitu. Jadi harus kembali kepada ramah lingkungan itu. Ya, itu aja saya Pak. Silakan Pak. Izin terkait dengan poin 4 tadi ya, saya sependapat dengan Pak Kiai yang di depan, bahwa sebenarnya kalau bertanggung jawab itu bukan merupakan ranahnya FKUB. Kalau pengertian bertanggung jawab di sini, kalau yang saya pahami itu adalah pemerintah ataupun yang membangun secara fisik. Jadi atau tidak, terwujud atau tidak, itu yang pihak yang bertanggung jawab membangun. Nah, peran FKUB saya kira dalam hal ini adalah memberikan dukungan, itu sudah benar. Nah, bertanggung jawabnya itu saya usul diganti dengan misalnya mengawal. Nah, kalau kita mengawal itu kan secara moralitas masih bisa masuk ya. Tapi kalau bertanggung jawab, kita tidak bertanggung jawab membangun IKN itu secara fisik. Tapi kita mengawal dalam hal ini ketika ada gangguan dari masyarakat apa ya kita coba memberikan persuasif, kita memberikan pemahaman begitu. Ya, ini maksud dari mengawal begitu. Kira-kira begitu Pak. Terima kasih. Silakan Bapak. Saya, makasih. Saya sepakat, substantifnya sudah saya setujulah semua ini ya, sip sudah ini. Nah cuma tinggal kita rapikan dari segi bahasanya, supaya jangan membias tapi pasti. Supaya kita tidak terkena dampak hukum di kemudian hari. Saya senanglah Bapak berdua tadi memperlihatkan kalimat berdampak hukum. Nah saya Pak Hadi
ada menyatakan tadi pemilu 2024. Betul ya, ditambah ya. Belum ada 2024. Sependapat dengan Pak Jalil Patah. Nah, ini seakan-akan poin 6 mendukung percepatan pembangunan jalur kereta api lintas Kalimantan dan kawasan industri dan pelabuhan internasional dalam kurung KIPI di Kalimantan Timur. Nah, apakah pertanyaan Pak Hadi, Pak Jalil sebagai konseptor, Pak Hadi, pembangunan ini apakah masuk di kalimat dan pembangunan kawasan industri? Di sana belum ada kalimat pembangunan, jangan Kalimantannya ada, ya jalur kereta api, pembangunan KIPI-nya terabaikan. Elokkah kira-kira kalimat pembangunan ini tambah lagi di sana dan pembangunan kawasan industri dan pelabuhan? Saya takut nanti jalur kereta apinya ada, tapi kawasan pembangunan itu tak kunjung datang atau diabaikan. Nah, ada Pak Hadi yang saya tahu, ada 3, mohon maaf, walaupun saya lahir di 71 tahun lalu di Tanjung Palas, Hulu, katanya Sungai Kayan ini mau dibendung Pak Ustadz Jalil Patah untuk mengairi kebutuhan air dan listrik sampai ke IKN sana. Nah, ini saluran air dan listriknya nanti kata kuncinya adalah Sungai Kayan yang dibangun. Karena 3 desa sudah mau dipindahkan ke tempat yang lain. Nah, kapan air dan listrik sampai ke Sarawak bahkan mau dijual, IKN terpenuhilah listriknya, airnya. Karena sumbernya dari ini dibendung, maka jadi listrik dan tersalur air ke seluruh Kalimantan sampai IKN. Nah, kenapa saya katakan kawasan industri itu harga mati mesti dibangun. Nah, masuklah kalimat dan pembangunan kawasan industri dan pelabuhan internasional. Eloklah ditambah kalimat pembangunan. Saya bukan bahasa, tapi saya melihat penegasan dari alur suku kata, ya, induknya turun ke bawahnya. Jangan Bapak komentari dulu, pindah ke atas sekali saya ngomong. Naik lagi Pak Adi. Oleh? Enggak. Ya, pindah. Terus, ya. Nah, tadi ada saran dari Bapak sebelah sana yang baju merah, ikut bertanggung jawab ketua asosiasi. Kolom mana beliau tanda tangan? Ya, nanti ditambahkan. Oke, ya. Termasuk yang ke-9 tadi, yang perbatasan, 8 pindah ke 9 konsep dari Pak Ustadz Jalil Patah tadi, kawasan perbatasan, pembangunan mulai Sarawak sampai ke Nunukan, sampai Sebatik, Entekong sampai Sebatik. Ya, nanti ya, kita. 2 masalah yang saya sampaikan. Terima kasih koreksi atas nama saya ya sebagai ikut merumuskan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya coba kembali lagi, Mas. Ini masalah efisiensi bahasa saja Pak. Yang nomor 6 ya. Kita memunculkan 2, ada masukan dan jalan tol, jadi kan, mendukung pencepatan pembangunan jalur kereta api lintas Kalimantan, mendukung pencepatan pembangunan jalur kereta api, gitu loh.
jalan tol lintas Kalimantan dan sudah tidak usah ditambah lagi pembangunan, tidak usah Pak. Karena pembangunannya sudah di sana gitu. Ini efisiensi bahasa saja. Dan kawasan industri dan pelabuhan internasional garis miring KIPI di Kalimantan Utara. Itu saja, efisiensi bahasa saja. Jadi apa yang dibangun? Jalur kereta api, jalan tol, dan KIPI. Itu. Ada 3. Itu ya jawaban saya. Tentang tambahan dari apa tadi, kawasan perbatasan, menurut saya sebelum yang 8, ya, insya Allah sebelum 8 nanti 8 jadi 9 maksud saya dengan penambahan kawasan perbatasan ini. Ya, begitu maksud saya. Silakan Bapak. Ya. Hanya berkaitan dengan rumusan nomor 5, mendorong mempercepat terbitnya peraturan. Usul saya kalau misalnya dikalimatkan dengan mendorong segera diterbitkannya, mendorong segera diterbitkannya peraturan presiden. Hanya begitu saja. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar. Okay. Gimana Pak? Segera enggak apa-apa. Gimana? Segera. Oke Pak, ya nanti segera kata segera itu ya, mempercepat dikali segera gitu ya. Gitu. Karena begini Pak, sedikit gesah sebentar ya. Sedikit gesah. Pertemuan ini sudah kesekian kalinya Pak. Dari sana dan seterusnya. Tadi kan saya katakan. Rasanya kalau enggak dipercepat itu, tadinya begitu sih. Tapi ini kalimat gitu ya. Mendorong segera diterbitkan. Ya, terima kasih masukannya. Silakan Pak Samuel. Bapak Ibu sekalian, kita mengapresiasi untuk tim perumus yang sudah menyajikan poin per poin dari pernyataan sikap dan rekomendasi. Mungkin usulan saya yang pertama, lebih banyak bapak-bapak yang ada di depan, karena tadi pertanyaan saya apakah yang duduk di depan nanti akan menjadi tim perumus, kan ada waktu yang nanti akan bertemu bersama-sama internal sebelum nanti akan, jadi lebih banyak memberikan waktu dan kesempatan kepada kita yang duduk, jadi kita bisa memberikan banyak masukan dalam waktu yang begitu mepet. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap bahwa pernyataan sikap dan rekomendasi yang kita ajukan ini sifatnya lebih abstrak. Artinya bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu, itu lebih kepada sesuatu yang memiliki tekanan yang sangat jelas, tegas begitu. Contoh saya ambil dalam poin yang kedua. Bertekad menjaga kerukunan, keamanan, ketentraman, dan kedamaian di bumi Kalimantan. Bagaimana kalau kita mempertegas poin 2 dengan berkata bahwa kita tidak mengizinkan atau kita melarang atau kita tidak memberikan kesempatan untuk ormas-ormas radikal yang sudah dilarang oleh pemerintah itu hidup di bumi Borneo atau hidup di dunia Kalimantan, di bumi Kalimantan misalkan. Nah, ini bisa dibuat semakin tajam begitu dalam pernyataan sikap ini gitu ya. Itu usulan saya. Yang berikut pada poin 3, jika berkenan bisa menambahkan di situ berperan aktif dalam mensukseskan pelaksanaan pemilihan umum yang luber, jurdil, damai dan bermartabat. Damai
ada kata damai di situ. Luber, jurdil, damai, dan bermartabat. Artinya setiap pemilu dari dekade per dekade itu selalu ada persoalan yang terjadi. Dan nanti ujung-ujungnya akan berada di Mahkamah Konstitusi. Tetapi menjaga kedamaian itu menjadi prioritas yang utama untuk bangsa kita, khususnya di bumi Kalimantan. Jadi bisa menambahkan kata damai di situ jika berkenan. Ya, itu hanya untuk penambahan bahasa untuk membuat penekanan saja. Nah, berikutnya poin yang keempat, saya tidak kepada diksi atau penggunaan katanya, saya setuju saja, nanti bisa diatur. Cuma mungkin akan tambah poin yang lain yang mempertegas bahwa siapapun yang menjadi presiden terpilih Republik Indonesia di tahun 2024 harus melanjutkan pembangunan IKN tetap berjalan dan berlangsung dengan baik. Siapapun, entah Anies Baswedan, entah Prabowo, entah Ganjar Pranowo, siapapun harus tetap melanjutkan. Itu harus memberikan penekanan di situ. Dan itu menjadi poin yang sangat penting untuk kita. Nah, yang berikut, yang terakhir, Kalimantan ini terkenal dengan kearifan lokalnya. Saya tidak menemukan di dalam poin per poin kita menuliskan butir atau poin tentang bagaimana pembangunan IKN itu juga mengutamakan masyarakat yang ada, masyarakat asli daerah. Jadi bukan pendatang yang memonopoli, tetapi memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat Kalimantan untuk terlibat aktif juga berada di dalam pembangunan ibu kota negara. Itu menjadi poin saya, Pak Hadi, kiranya bisa berkenan. Nanti silakan tim yang perumus yang ada di depan bisa merumuskan apa yang saya sampaikan, tetapi ini merupakan ide dan gagasan yang saya pikirkan. Lebih kurangnya mohon maaf, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ditampung tapi juga harus diklarifikasi. Halo? Mas? Halo? Saya ngomentari nomor 2 dulu ya. Nanti kalau ini sebenarnya kan ranah kepolisian ya diantaranya. Maksud saya dalam hal keamanan. Nanti kalau kita sebutkan apa tadi? Apa? Betul. Menjaga keamanan ketentraman bumi Kalimantan. Silakan tim nanti mungkin akan membuat kata-kata, tapi intinya ormas-ormas radikal yang sudah dilarang oleh pemerintah. Kita tidak usah menyebut itu. Munculnya, jangan sampai kita tergiring menuduh. Gitu loh Pak ya. Maksud saya, ormas-ormas terlarang, preman-preman, dan begitu sama dengan itu kan. Kita normatif sajalah gitu. Tapi ini bisa diterima, insya Allah di dalamnya itu sudah ada itu gitu maksudnya. Bukan kami membantah ya, tapi kita luruskan dulu. Boleh Pak. Itu ya. Boleh. Terus kalimat luber, jurdil, dan bermartabat. Kita ditambah damai ya. Kita lihat dulu lah. Semboyannya di pemilu itu apa itu? Masih ada yang ingat? Ada dari Bapak Kesbangpol? Kita ke sana aja deh. Luber, jurdil, kalau memang ada kalimat damainya, ya kita tambah damai. Ya gitu aja ya. Kita tambah damai. Oke, dimasukkannya. Terus, apa tadi? Nah, kita diwanti-wanti loh ya, kita sudah diwanti-wanti. Jangan masuk pada ranah politik praktis.
Kalau sudah menyebut bla 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 bla, saya takut ke situ. Tapi di sini jiwanya itu kena. Gak usah siapapun yang dari presiden bla 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 bla. Kita ini tadi sudah diwanti-wanti, politik kita adalah kalau dalam bahasa Jawanya adiluhung lah, politik kebangsaan kita ini. Bukan politik praktis. Tapi kalau kita menyebut presiden ini, jangan tahan lah. Tapi insya Allah ini sudah dipahami. Ya ini sekedar kita berhati-hatilah dalam merumuskan ini. Gitu ya Pak ya kira-kira. Mungkin ada ya. Insya Allah pasti lanjutkan. Mohon maaf ya Pak Pendeta ya. Gimana kira-kira? Aman Pak. Ada? Bisa nambah Pak. Yang poin 5. Poin 5. Mendorong mempercepat terbitnya peraturan presiden. Saya ingin memohon kepada pemerintah mempercepat terbitnya, jadi mendorong tadi itu diganti. Memohon kepada pemerintah mempercepat terbitnya peraturan presiden sebagai pengganti peraturan bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri nomor 98 tahun 2006. Ya. Tadi terus itu yang di dalamnya memuat adanya peraturan menurut saya terlalu mubazir. Nomor 98 tahun 2006 tentang pengaturan. Jadi yang itu dibuang. Yang di dalamnya memuat adanya peraturan itu dibuang, langsung 9 dan 8 2006 tentang pengaturan pendirian rumah ibadah, struktur organisasi FKUB dari pusat sampai ke daerah titik. Lalu ada poin 6, memastikan dana operasional FKUB minimal 500 juta dan seterusnya. Jadi menurut saya itu kalau bisa dibagi. Ya, jangan dibikin satu poin antara peraturan itu dengan memohon bantuan itu. Hendaknya dia dipisahkan. Ini sekadar usul. Kan bapak-bapak yang tim perumusnya kami hanya mengusulkan, silahkan bapak bicarakan atau tapi ini sekadar usulan. Terima kasih. Bisa diterima ya. Maksudnya yang itu tidak dimunculkan kita? Oke. Masukan bagus sekali. Nanti tolong serahkan pada tim perumus ya. Gitu daripada saya komentari terus. Masih ada? Pas ya? Mohon maaf nggih. Bapak dan Saudara sekalian, alhamdulillah insyaallah nanti tim perumus akan bekerja menyelesaikan ini sesuai dengan kewajiban amanah yang diberikan pada kita semuanya, termasuk kalimat yang bertanggung jawab tadi yang masih krusial nanti kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian semuanya dan mari kita tutup acara kita ini untuk membahas ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum acara kita mulai, kami persilakan Bapak untuk mengisi kursi yang kosong. Isi kursi yang kosong, dan Bapak-bapak yang masih ada di luar termasuk panitia dan petugas lainnya untuk masuk ke dalam saja, ya. Silakan mengambil tempat duduk. Kita mulai Pak Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebaikan kita semuanya. Salam kerukunan dan kesejahteraan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Mukarram yang kita hormati, telah hadir di tengah kita Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar, seorang ulama yang berkedudukan sebagai imam besar di Masjid Istiqlal di Jakarta, ibu kota negara Indonesia yang tercinta. Dengan